Cinta memang buta, begitu butanya, sampai membuatku rela memberikan segalanya. Begitulah yang kualami setahun yang lalu. Sebelumnya, sebut saja namaku Nita. Usiaku 23 tahun saat kakakku satu-satunya, yang bernama Marta menikah. Kami, sebenarnya sekeluarga, kaget dengan pernikahan kakakku yang tiba-tiba. Pasalnya, kakakku itu adalah sosok wanita yang sangat manja. Bahkan, seringkali seenak hatinya. Tetapi ternyata, ada pria yang dengan besar hati, mau menerima, bahkan sampai menikahinya. Pria itu bernama Yudi. Usianya 29 tahun, selisih 1 tahun lebih tua dari Marta, kakakku. Meski begitu, keluargaku mengiyakan saja dan bersyukur. Karena siapa tahu perilaku dan sifat kakakku itu bisa berubah karena suaminya. Kami sendiri sebenarnya tidak cukup banyak tahu asal-usul dan kapan mereka berpacaran. Tapi setelah bertemu dengan keluarganya, keluargaku setuju. Apalagi calon kakak iparku itu berasal dari keluarga terpandang. Singkat kata, rencana pernikahan itu tidak ada kendala apapun dan berjalan lancar. Mereka pun menikah dan menempati rumah sendiri di daerah yang cukup jauh dari rumahku. Dan kami pun mengira mereka sudah hidup nyaman dan bahagia. Belum sebulan menikah, ku dengar Kak Marta sudah alim. Ia jadi sering sekali pulang ke rumah dan bermanja pada ibuku. Ibuku bersabar dan diam saja. Kukira hal itu wajar. Mungkin karena bawaan calon buah hati. Tapi yang aku heran, apa nggak kasihan sama suaminya yang sering sendirian di rumah? Alhasil, karena iba pada kakak iparku, ibu memintaku untuk tinggal sementara di rumah Kak Marta. Tak lain untuk sekedar membantunya mengerjakan hal-hal di rumah. Karena kondisi Kak Marta cukup membuat ia sering beristirahat di kamar. Yudi, kakak iparku bukan orang yang banyak bicara. Ia cenderung pendiam, dan memang terlihat sangat sabar. Sesekali ia mengajakku ngobrol, tapi hanya seputar kuliahku saja, memberikan saran yang bijak seperti kakak sendiri. Aku akui, sejak Kak Marta halim, dia jauh lebih manjiah dan egois ketimbang biasanya. Pantas saja kalau ia sering pulang ke rumah ibuku. Mungkin saja memang ia malas mengerjakan apa-apa sendiri, dan aku menerima saja, karena sesungguhnya, aku juga menyayanginya. Dan juga menyayangi calon keponakan yang ada di feyutnya. Sampai suatu pagi, aku yang selama di sana bersabar dengan sikap Kak Marta, lama-lama tak betah juga. Baru saja sebulan aku tinggal di sana, aku sudah ingin pulang. Pasalnya selama aku di rumah Kak Marta, dia hampir 3 hari pulang ke rumah ibuku. Sementara aku hanya ditinggal berdua saja dengan kakak iparku. Pagi itu, aku juga sempat menelepon ibu, menceritakan kondisi dan permasalahan apa yang kualami di rumah itu. Tapi rupanya, ibu hanya memintaku agar lebih bersabar. Ibu percaya, Nit, kalau kamu bisa lebih sabar, makanya ibu nyuruh kamu tinggal di sana. Sudahlah, kalau kamu jenuh, kan tinggal jalan-jalan sebentar. Atau bilang kalau kamu ada kegiatan di kampus. Begitu kata ibu menasehatiku. Awalnya aku ingin segera pulang, tapi kuurungkan niatku. Karena ku tahu, ibu sendiri sebenarnya sudah pusing dengan sikap Kak Marta. Sampai suatu siang, hal yang tak kusangka pun terjadi padaku. Siang itu, kusempatkan diri untuk menata baju yang sudah dijemur sebelumnya. Hari itu memang tak ada jadwal kuliah, jadi kuluangkan waktuku dengan menyibukkan diri sebelum memasak untuk sore harinya. Setelah selesai, aku melangkah ke lantai 2 untuk meletakkan baju di kamar Kak Marta. Tampak pintu tertutup. Ku ketuk pintu tersebut karena aku tahu ada Mas Yudi di dalam sana. Tapi beberapa kali ketukan, tak ada jawaban. Dengan ragu, aku membuka pintu. Terdengar gemercik air di dalam kamar mandi di kamar itu. Pantas saja Mas Yudi tak menjawab panggilanku. Setelah meletakkan baju di lemari, aku lantas segera pergi dari kamar itu. Tapi di saat yang sama, pintu kamar mandi itu terbuka. Aku kaget bukan kepalang mendapati fenomena di luar dugaanku. Mas Yudi berdiri kaget menatapku. Tapi, yang membuatku terpaku yaitu, ia bahkan lupa untuk menggunakan kabinet serta jajaran lainnya. Spontan aku menutup mata, sementara Mas Yudi segera kembali dalam kamar mandinya. Aku terdiam sesaat,
Baru kali itu kuperhatikan penampakan astral tersebut. Sejujurnya aku sempat terpana. Tapi sebisa mungkin, aku melupakan keanehan itu. Malam harinya, Kak Marta belum juga pulang dari rumah ibu. Sementara aku duduk di kursi termenung di teras depan, sambil menunggu kedatangan kakakku. Sampai tak lama kemudian, Mas Yudi menghampiriku, lalu duduk di sampingku. "Kamu, kenapa Nit?" Mas Yudi memang jarang mengajakku berbicara. Tapi untuk saat itu, ku manfaatkan obrolan itu untuk menceritakan keluh kesahku tentang Kak Marta. Siapa tahu, ia bisa memberi solusi untuk masalahnya dan masalahku. Mas Yudi hanya manggut-manggut, kemudian mulai menceritakan beberapa hal yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Bagaikan disambar petir, aku baru tahu kalau sebenarnya Mas Yudi tidak mencintai Kak Marta. Bahkan kehaliman Kak Marta bukanlah hasil jerih payahnya. Kondisi itu adalah hasil karya adiknya, yang sudah lebih dulu pergi ke luar negeri, karena enggan bertanggung jawab pada Kak Marta. Sebenarnya waktu itu, Kak Marta mengaku sudah halim pada adik Mas Yudi, agar mau menikahinya. Tapi rupanya, adik Mas Yudi justru memilih pergi, tanpa kabar apapun setelahnya. Alhasil, karena tak ingin nama keluarga mereka tercemar, Mas Yudi pun diminta untuk menikahi Kak Marta oleh keluarganya. Jadi gitu. "Terus gimana selanjutnya Mas?" tanyaku pada Mas Yudi. Sayangnya belum sempat Mas Yudi menjawab, aku baru ingat jika aku harus masak malam itu. Aku dan Mas Yudi belum sarapan, karena asik bercerita malam itu. "Bentar ya Mas, aku masak dulu." "Mas juga belum makan kan?" kataku hendak beranjak menuju dapur. Tapi, ketika baru saja berdiri, mendadak aku tersentak ketika Mas Yudi menarik tanganku. Ia tersenyum membuatku sedikit bingung. Entah apa maksudnya, tapi senyuman itu cukup membuatku salah tingkah. Dengan segera kulepaskan tangan itu, dan sadar bahwa kami tak seharusnya seperti itu. Aku tak bicara apa-apa, dan hanya bergegas menuju dapur untuk memasak. Sejak hari itu, sikap kakak iparku menjadi berbeda. Ia lebih memperhatikanku, lebih sering mengajakku ngobrol, lebih sering menghibur, menemaniku belanja, atau membelikan Kak Marta makanan yang ia butuhkan. Dan anehnya, aku juga merasa ada yang janggal di hatiku. Ia tak seperti kakak ipar bagiku. Ia mungkin adalah sosok kakak yang ramah, tetapi juga membuatku jatuh hati padanya. Hal itu terbukti ketika aku berada dalam mobil saat pulang dari swalayan setelah berbelanja. Semula kami ngobrol seperti biasa, tapi lama-lama obrolan itu berlanjut ke arah lainnya. "Kamu sudah punya pacar, Nit?" tanyanya. Dan ku jawab dengan gelengan kepala. "Nggak lagi jatuh cinta kan?" tanyanya lagi padaku. Dan ku jawab dengan gelengan lagi. "Ah masa? Seharusnya kan sudah ada pacar. Apalagi kamu itu..." Ucapannya terhenti. Dan justru membuatku penasaran. "Apalagi apa Mas?" "Apalagi kamu cantik Nit, menurut Mas." Mendengar kata-kata itu, aku pun tersipu. Mungkinkah ia mengalami perasaan yang sama sepertiku? Mungkinkah ia juga ada rasa denganku? Entahlah, aku juga tak mengerti dengan perasaanku. Sampai keesokan harinya. Hari itu Kak Marta memilih bepergian dengan temannya. Dan hingga pukul 8 malam, ia tak juga kunjung pulang. Aku yang bingung, berusaha menelponnya, tapi Kak Marta tak juga menerima panggilanku. Dengan jengkel, aku menuju lantai atas tempat aku menjemur pakaian. Di sana aku biasa melihat bintang. Tepat biasa aku menenangkan pikiran, karena suasananya sepi dan tenang. Sampai beberapa menit kemudian, "Lagi ngapain di sini Nit?" Suara Mas Yudi mengagetkanku. Nita nungguin Kak Marta pulang Mas." "Ngapain ditungguin Nit?" "Bisa jadi dia malah pulang pagi seperti biasanya." "Maksudnya gimana Mas?" "Dulu waktu Halim muda, dia malah sering gak pulang. Pergi ke kafe sampai dini hari. Dan mungkin sekarang kondisinya lagi baikan. Makanya dia pergi lagi." Ujar kakak iparku dengan raut datar. Kusadari, Kak Marta memang susah diatur. Tapi entah kenapa, aku malah kasihan pada Mas Yudi. "Aku mau tanya sesuatu sama kamu Nit," tanya Mas Yudi membuatku menoleh. "Tanya apa Mas?"
Apa kamu ada perasaan sama Mas, seperti yang Mas rasakan sama kamu? Pertanyaan itu berhasil membuat jantungku berdebar. Aku terdiam cukup lama, menunduk, dan tak bisa menjawab apa-apa. Tapi dengan tiba-tiba, ia memyokku. Dan anehnya, aku justru merasa nyaman dengan sikap itu. Aku merasa cintaku tak hanya bertepuk sebelah tangan. Aku begitu terkesan, bahkan diam ketika Mas Yudi mendekatkan wajahnya. Tak sadar sebuah sambutan ku terima. Tapi sayangnya, aku justru membalasnya. Aku makin gelagapan tapi tak melawan, dan membiarkan hal itu mengalir apa adanya. Sampai beberapa detik kemudian, ikut Mas Yunit, kata Mas Yudi, membuatku tersadar. Kemana Mas? Terus, kalau Kak Marta pulang, gimana Mas? Tanpa berkomentar, tiba-tiba ia membawaku ke tempat biasa. Ia dan Kak Marta menyelesaikan masalah mereka. Ya, aku benar-benar tak mengira jika pada akhirnya aku akan hanyut akan keadaan yang tak kuduga sebelumnya. Sejujurnya, ada bersalah di benakku. Tapi entah kenapa rasa bersalah itu sirna oleh perlakuan baik Mas Yudi padaku. Saat itu, aku tak peduli lagi dengan Kak Marta. Apalagi aku tahu jika Kak Marta memang tak peduli pada suaminya. Dan rupanya, kebaikan-kebaikan itu pun berlanjut di hari-hari berikutnya. Kak Marta yang memang sering pergi, membuat aku dan Mas Yudi memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Aku bertahan menjadi kekasih gelapnya di dalam rumah tangga kakakku sendiri. Hingga seminggu sebelum Kak Marta bersaluin, aku memilih pulang ke rumah orang tuaku. Hal itu kulakukan, semata-mata agar Kak Marta mendapat perhatian lebih dari suaminya. Aku tak ingin egois, karena sejatinya, Mas Yudi bukanlah milikku. Tapi rupanya, kenyataan itu berubah saat pagi itu. Pagi di mana aku dan ibu menunggu Kak Marta bersaluin di ruang tunggu rumah sakit. Ibu mau bicara, Nit, kata ibu tiba-tiba saat kami duduk berdua. Tanya, apa sih Bu? Sejenak ibu terdiam sambil menghela napas. Nampak beliau seperti sedang mengatur kata-kata yang akan diucapkan padaku. Ibu tahu, Nit, kamu ada perasaan sama kakak iparmu kan? Pertanyaan ibu sontak membuatku pucat. Aku tak tahu harus menjawab apa, karena aku tak mau ibu bersedih mendengar pengakuanku. Sebenarnya ibu sudah tahu sejak kamu tinggal di sana. Kalian jadi lebih dekat kan? Ibu juga sudah tahu kalau kakak iparmu sebenarnya gak ada rasa sama Marta. Tapi Bu, Nita cuman, menikahlah Nit. Sudah saatnya Marta nyari kebahagiaannya sendiri. Lagi pula anak yang ada dalam peyut itu juga bukan hasil Yudi kan? Aku tak berkata apa-apa. Aku menangis bahagia dalam kebisuanku. Aku memang mencintai suami kakakku, yang tak ada rasa dengan kakakku, yang menikahi kakakku hanya karena tanggung jawab dan menjaga nama keluarganya. Dan akhirnya, kenyataan bahagia itu datang juga. Sebulan kemudian, setelah Mas Yudi berpisah dengan Kak Marta, aku pun dipinang oleh mantan kakak iparku itu. Dan Kak Marta pun merestui aku untuk menjadi penggantinya. Begitulah kisah yang kualami setahun yang lalu. Saat itu, baru kusadari ternyata jodoh bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang ada di sekitar kita.